melakukan beberapa tahapan bersama Mas Asep nih, fisioterapis dari Shockwave, kemudian relaksasi otot atau kita biasa bilang kretak-kretak nih Mbak Mia. Nah, selanjutnya apa nih Mbak Mia? Oke, selanjutnya kita akan melakukan exercise karena kan tadi sudah memakai elektroterapi ya. Jadi setelah itu harus exercise gitu. Karena kalau tanpa exercise nanti cederanya takutnya balik lagi kayak gitu. Jadi harus lakukan exercise latihan. Ada berapa tahapan nih Mbak Mia? Ada 3 nanti exercise-nya. Iya. Ayo kita coba langsung ya. Iya. Exercise pertama kita akan melakukan bridging ya. Oke. Nah ini untuk melatih kekuatan otot exercise perut kakak. Yang pertama ya, yuk cobain kontraksiin dulu perutnya. Angkat. Oke, turun. Kita lakuin ini sebanyak 10 kali repetisi ya. Gunanya untuk apa ya Mbak? Ini soalnya di perut, aku kan sakitnya di pinggang nih. Iya, jadi ini untuk melatih core exercise juga. Dan ketika dia naik, pinggangnya juga akan terlatih ototnya kayak gitu. Jadi untuk mengurangi nyeri pinggang. Oke, nah selanjutnya tadi saya sih sebenarnya pemirsa ngerasainnya seperti ada tekanan di perut aja sih sama di bagian pinggang ya. Oke, selanjutnya aku akan kasih exercise namanya dead bug. Jadi posisi awalnya kita ke posisi merangkak. Oke, pemirsa kita merangkak dulu. Ini aku kasih exercise dead bug untuk menguatkan otot-otot core. Jadi otot core yang ada di depan sama yang di belakang juga gitu. Jadi gerakannya yang pertama, kakak angkat tangannya ke atas gitu. Lalu kaki kirinya lurusin ke belakang. Ini ditahan sebentar. Nah, cukup turun. Oke. Lalu gantian sama tangan kiri, kaki kanan lurusin. Betul, Kak. Berapa kali nih, Mbak? Aduh. 10 kali repetisi. Oke. Oke, kemudian kita latihan clamshell yang tidur miring. Oh, tidur miring. Berarti saya miring ke sana. Miring ke arah sana, Kak. Oke, ayo pemirsa. Ini saya bersemangat nih mencoba ini karena bisa dilakukan di rumah ya, Mbak. Iya, ya? Bisa. Diangkat lututnya. Dibuka. Nah, sampai full, semaksimal mungkin kayak gini ya. Nanti balik lagi ke sana. Tapi ini aku kasih karet supaya ada bebannya. 1 gitu. Ini lumayan susah ya Mbak Mia ya. Iya. Agak sangat ketarik. Betul. Naik lagi 2. Oke, ini yang paling susah dari semua gerakan yang tadi kita udah coba. Betul. Karena ada resistensi dari karetnya pemirsa. 3 naik. Oke, begitu pemirsa berarti bisa dicobain sendiri di rumah tanpa asisten band pun bisa gitu ya. Oke, Mbak Mia. Kemudian apakah masih ada gerakan lain Mbak Mia? Sudah cukup. Berarti tadi udah ada 3 gerakan ya pemirsa dari Mbak Mia. Tadi yang pertama ada core di bagian perut, kita tarik ke atas ini agar ketarik juga di bagian pinggangnya. Kenapa Mbak Mia harus difokuskan juga ke bagian perut? Karena kalau misalkan sakit di pinggang itu core-nya pasti lemah. Jadi core-nya harus dilatih juga. Apakah harus di yang soft? Di matras juga bisa, matras di mat juga boleh ya, apa-apa. Di matras juga boleh pemirsa. Kita bisa lakukan repetisi per gerakan itu 10 kali. Jadi tadi di bagian perut kita taikkan ke atas, kemudian juga tadi kita sudah melihat gaya lurus dengan tangan kanan dan kaki kiri, kemudian bergantian selama 10 kali juga, dan terakhir adalah tadi dengan resistance band. Betul. Yang jika pemirsa tidak punya juga bisa ngelakuinnya sendiri. Kita lakukannya lebih sering lagi pemirsa agar ininya bisa disembuhkan ya, sakit pinggangnya. Betul. Kemudian ada nggak sih Mbak tips untuk pertolongan pertama kalau misalkan kita kecetit itu Mbak? Adakah kayak gerakan atau mungkin harus menggunakan produk apa gitu Mbak? Oke, kalau nyerinya udah nggak bisa ditahan lagi, itu kakak bisa menggunakan painkiller atau yang biasanya dikenal sih krim pereda nyeri ya, kayak gitu. Dan bisa juga ngelakuin gerakan-gerakan stretching, kayak diangkat tangannya, diangkat kakinya. Mungkin boleh kita coba Mbak kayak seperti apa gerakan-gerakan stretchingnya? Boleh ya, jadi gerakan stretchingnya bisa kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus ke bawah juga bisa, dibungkuk gini, gitu. Terus ke samping kanan, ditarik sini. ke samping kiri, kayak gitu. Ini berapa kali Mbak pergerakan?
10 kali nggak 10 apa-apa ya. repetisi ya, Yang penting berarti ya. ototnya ke stretch. Penjeraganya. Atau kalau udah nggak bisa ditahan lagi, datang ke medis. Medis. Gitu. Kemudian Mbak Mia nih kan ini sering banget ya pemirsa di rumah juga pasti ya, apalagi ciwi-ciwi nih yang tanpa lelaki kita bisa angkat galon nih, ada caranya nggak sih Mbak? Soalnya aku kalau pernah angkat galon tuh sakit punggungku tuh Mbak Mia. Nah kalau sakit bisa jadi itu posisinya atau teknik mengambil barangnya salah gitu. Jadi ini aku simulasiin, ini ceritanya galon. Nah konsepnya ketika kita mengambil barang atau benda yang berat di bawah ke atas, itu spine kita, tulang belakang kita itu harus dalam keadaan lurus gitu. Biasanya kan gini ya. Nah kalau kayak gini berarti bebannya ada di tulang belakang kita. Nah itu akan sakit pinggang gitu. Tapi yang benar kita berlutut dulu. Berlutut, ambil barangnya, lalu tumpuannya ada di lutut. Spine-nya, tulang belakangnya itu tetap lurus gitu. Jadi tulang belakangnya aman. Kayak gini. Mbak Mia terima kasih banyak atas informasinya hari ini ya pemirsa. Tadi kita sudah dengan Mas Asep, sebelumnya juga kita melakukan 3 tahapan fisioterapi dari shockwave, kemudian ada juga aliran listrik dan juga peregangan relaksasi otot, dan kemudian ini dilanjutkan dengan Mbak Mia yang melakukan gerakan-gerakan yang bisa Anda lakukan juga di rumah pemirsa. Nah, pemirsa jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat Plus setiap hari Rabu dan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Zinka Nela. Salam sehat.